gerowongan dari atas. Gerowongan dari atas digali, turun, dia diturunin langsung ini dicor kotak kayak gini. Ini sebagai tumbal tuan tanah. Dan ini yang terjadi dari perempuan itu yang pernah merasuki sosok manusia, dan dia mengatakan bahwasanya saya di sini terkurung dan saya di sini ingin terlepaskan dari jeratan yang ada di dalam sini. Enggak maksud apa-apa kok. Enggak bermaksud mengganggu Enggak. yang ada di sini. Mohon maaf. Tolong ya. Nabila, Iya, Nita. jalan ke situ kemana? Cari aja. Ya Allah, Kak maaf aku nggak bisa ekspor. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Aku nggak mau lihat ke belakang juga. Karena aku sensitifnya ke belakang. Maaf ya. Kalau Maaf menurut ya, aku nggak bermaksud mengganggu di sini. Aku ngelihat di atas juga ada yang melihat. Ini astagfirullahaladzim, ada yang berusaha. Ya Allah, ya Rahman. Astagfirullahaladzim, Ya Allah, astagfirullahaladzim. astagfirullahalazim. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang coba buat jalan ini- juga. Aduh, Astagfirullahaladzim. kayaknya mama. Tolong ya, permisi di sini aku gak bermaksud untuk mengganggu. Berhenti, jangan melempar-lempar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah, hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil Udah mulai beda. Dari ini itu juga ada satu. Tahan dulu. Itu apaan? Itu Gak apaan? apa, biarin. Nah, itu ada satu, di atas itu juga ada tuh. Jadi di sini ada sekerumpulan anak-anak kecil, tapi mereka botak. Ada yang bermata satu, ada yang bermata dua di sini. Kita mundur aja. Itu yang saya tangkap tuh. Mundur aja. Mereka itu tapi siapa, Ki? Menurut saya, mereka sebangsa jin yang mendiami di tempat ini. Jadi anak-anak itu pas waktu saya nembang, dia tak minta untuk mendekat, cuma mereka tidak mau untuk mendekat secara langsung. Itu. Pak, pas tadi saya di sini selalu diganggu sama wujud perempuan tanpa leher. Dan dia tadi arah ke sana. Dan coba aku mau melusur ke sana. Akan bawa dupa ini lagi. Hati-hati. Permisi. Nah, tadi Hati-hati, Ki. di situ Hah? memang ada energi sosok bayangan putih juga. Pas Mas Pasha ada di situ. Iya, Nah, saya nggak. sosok bayangan putih. Iya. Atau Mas Pasha di sini aja. Apa? Saya coba telusur ke situ dulu. Aku di sini aja, Ki. Ya, kamu di situ aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, sumpah, aku nggak tahu apa yang lagi terjadi dan sosok apa yang sebenarnya Ki Arjuna lagi benar-benar kejar dan ajak komunikasi. Tapi ini aku disuruh nunggu di sini sama Ki Arjuna dan Saya tertarik dengan energi yang di sini, tapi agak hati-hati. Di sini saya merasakan ada sesuatu dari pembahasan yang saya ceritakan tadi. Bahwasanya ini ada sosok perempuan yang selama ini menjadi tumbal ya, kalau saya katakan tumbal. Dan dia dikubur hidup-hidup di tempat ini. Awal dia sebelum dikubur di sini, dia disiksa dulu. Setelah itu dia diikat tangan seperti ini. Ini dibikinkan seperti gerowongan dari atas. Gerowongan dari atas digali, turun, dia diturunin langsung ini dicor kotak kayak gini. Ini sebagai tumbal tuan tanah. Dan ini yang terjadi dari perempuan itu yang pernah merasuki sosok manusia, dan dia mengatakan bahwasanya saya di sini terkurung dan saya di sini ingin terlepaskan dari jeratan yang ada di dalam sini. Karena ya sosok itu pernah ada yang kemasukan juga gitu, kerasukan. Dia bilang ya saya ada di sini dan ada di salah satu tembok di sekitar sini. Penelusuran kali ini menemukan titik terang mengenai kisah wanita yang dikubur di tempat ini.
memang benar adanya, dikarenakan sebagai tumbal di tempat ini. Manusia tinggi dan dia berbulu lebat. Ini tangan saya merinding semua. Ini manusia berbulu lebat, tingginya sekitar 2 meter. Dia menghadap ke sini sambil matanya melotot. Dan dia mengisyaratkan untuk kamu pergi dari sini, kamu pergi dari sini. Tapi kalau yang di sana itu tadi manusia yang berkaki kuda dan tubuhnya manusia, dia laki-laki tapi berambut panjang. Itu berada di sini. Mungkin kita bisa agak lebih mendekat. Tapi awas, hati-hati yang di sini. Ini kurang bersahabat ya. Nah, di sini ini saya semakin kesini semakin merinding, energinya semakin gak jelas. Dari segi suasana udah berubah. Saya merasakan di tangan ini ada energi kayak angin masuk ces gitu. Ini ada kuda di sini. Dan dia berdiri seperti membawa kapak seperti ini. Dan dia mengatakan, aku tidak suka atas kedatanganmu, kamu ke sini. Nah, di atas tangga ini ada sosok perempuan juga. Di atas tangga itu. Ada perempuan, dia berpakaian baju putih-putih. Kalau tidak salah ini noni-noni Belanda. Dan dia mengetahui semua kisah di masa lampau yang tidak mau saya ungkapkan. Dan dia hanya mengatakan, disinilah tempat tragedi itu yang sebenarnya. Tapi di atas ini sebetulnya saya juga penasaran ada apa di atas ini. Cuma memberikan histori kepada saya beberapa penemuan-penemuan waktu aku coba Naik ada itu, di atas. Nah, sosok perempuan yang tanpa kepala itu memberitahu bahasanya dulu ada cerita juga seperti ini. Jadi ada rantai yang digantung, tangannya dipasung seperti ini di atas. Itu yang terjadi seperti itu. Akhirnya si noni juga datang. Dia berada di atas dan dia bilang sesuatu. Aku mengetahui semua apa yang terjadi di sini. Dan disitulah tempatnya. Ada perempuan yang dicor hidup-hidup. Jadi posisinya tangannya seperti ini. Dia habis dibukin, disiksa, dia dimasukin, dia digali. Dimasukin situ terus dicor. Dan tujuannya itu untuk Tumbal tanah ini. Ya. Tumbal tanah. Iya. Sebagai pondasi penguat bangunan ini. Oke, Barusan dengar ada suara. Iya. Gitu. Itu dari sosok. Iya, dari situ. Sosok siapa, Iya, Ki? itu dari sosok orang tinggi besar yang ada di belakang situ. Oh, oke. Terus kalau yang siluman kuda itu sendiri, dia itu siapa, Ki? Kalau dari sosok siluman kuda itu, karena tempat ini terbengkalai udah terlalu lama, jadi dia adalah sosok sebangsa jin yang akhirnya datang dan terpikat oleh energi yang ada di sini. Dan tadi benar-benar dia tuh tidak menginginkan atas kedatangan kita. Dia suara kan? Itu dari dalam sana loh. Itu. Sumpah. Jadi memang waktu kita masuk energinya udah nggak bagus. Oke, jadi berarti maksud Ki Arjuna adalah banyak juga sosok-sosok negatif yang berdatangan ke tempat ini semenjak tempat ini tuh kosong gitu. Iya, betul sekali. Mungkin bisa aku bilang tempat ini adalah tempat yang membawakan hal positif kan? Betul. Terus kok Jadi gini Mas, di masa lampaunya tempat ini ketika masih aktif, tempat ini bisa dikatakan positif. Tapi setelah ada tragedi pengecoran manusia secara individu perempuan itu dan adanya pembunuhan pemenggalan kepala menjadikan sebangsa jin berdatangan ke sini dan tempat ini terbengkalai menjadi istana mereka. Karena tempat ini lembab, tempat ini jadi sarang mereka untuk bersinggah. Jadi semua yang ada di sini adalah sebangsa pendatang. Oke. Ki, maaf sebelumnya kita boleh lanjut ngobrol di tempat yang lebih Ayo, nyaman nggak? kita Aku keluar aja. nggak nyaman banget di sini. Ayo, langsung aja. Sama aku juga gitu rasanya. Ayo. Oke Ki, ternyata penelusuran kita pada malam hari ini malah banyak mengungkap fakta baru ya. Betul. Yang aku sama sekali nggak expect bakalan kita temuin di penelusuran malam hari ini. Oke, kalau gitu Ki, sekarang kita jemput sahabat ibu berani kita ya. Kita langsung aja. Mari. Mari.
Anita, Nabila, Anita, udah dilepas belum matanya? Nabila, mengganggu. Ya, udah dilepas belum matanya? udah. Di sini sepi Nabil? juga. Di sebelah sana kayak luas banget. Nabila, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nabila, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nabila, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Suaranya Terus-terusan dilempar. tadi di sini suara nggak tahu ada cewek nggak tahu Permisi, apa aku di nggak sini tahu ada bermaksud suara aja. mengganggu, maaf ya. Terus di atas ada suara nggak tahu tikus nggak tahu apa, masa iya sih tikus manjat ke atas, aku juga nggak tahu. Anak kecil. Kalau yang ini kelihatannya pekan. Di atas kan memang tadi aku nemuin sosok perempuan juga, Iya. si Noni Belanda. Iya. Terus yang sering ganggu saya tadi kan ngejut kepala Kepala manusia, itu ya. perempuan yang nggak ada tubuhnya itu. Dia peka tadi. Dia barusan ngomong di atas ada, terus yang di belakang ada yang ngawasin. Kalau di belakangnya dia lagi ada sosok manusia tapi berbadan kuda ini tadi. Oh, di sini juga. Iya, di situ juga. Iya, Anita. Justru energinya lebih Ada pekat di suara. sini Di sini ketimbang ya? di sini. Di atas. Jangan ganggu, nggak maksud apa-apa Aku kok. nggak bermaksud mengganggu. Enggak. Yang ada di sini, mohon maaf. Tolong ya. Nabila, Iya, Anita. jalan ke situ kemana? Cari aja. Ya Allah, Kak maaf aku nggak bisa ekspor. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Aku nggak mau lihat ke belakang juga. Karena aku sensitifnya ke belakang. Maaf ya. Kalau Maaf menurut ya, aku aku- nggak bermaksud mengganggu di sini. Aku ngelihat di atas juga ada yang melihatnya. Astagfirullahaladzim, ada yang berusaha. Ya Allah, ya Rahman. Astagfirullahaladzim, Ya Allah, astagfirullahaladzim. astagfirullahalazim. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang coba buat jalan ini- juga. Aduh, Astagfirullahaladzim. kayaknya mama. Tolong ya, permisi di sini aku gak bermaksud untuk mengganggu. Berhenti, jangan melempar-lempar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah, hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Astagfirullahaladzim. Tolong ya, permisi ya, tolong di sini aku nggak bermaksud buat mengganggu kalian. Aku di sini cuma mau dijelasin sama penonton yang ada di rumah keadaan pabrik yang udah terbengkalai. Aku juga ngeliat ini di atas, sepi banget. Tempatnya udah. bener-bener Nabila, Iya, Nita. ini di sini mah Aku berisik ngeliat di banget atas nih, ada yang lewat. gerak-gerak. Astagfirullahaladzim, tapi aku nggak berani ke Di atas. situ ada nggak? Ada yang teriak juga sebelah kiri aku. Nabil, Mohon maaf, aku di sini nggak bermaksud mengganggu. Tolong Nabila, ganggu. Iya, di situ ada yang gerak-gerak gak? iya, kedenger. Oh, aku mah nangis. Kamu mau udahan? Belum sih, cuman jangan ganggu deh gitu. Ya Allah maaf, udah ada yang kresek-kresek di sini. Di sini, di bagian sini. Aduh, udah kan. Udah. Enggak sampai astagfirullahaladzim. Udahan. Udahan. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah. Nabila ke sini. Nabila ke sini, Nabila. Iya, iya. Nabila ke Ya, nggak kuat ya. Udah. Nggak mau. Ini nangisnya kenceng banget. Udah. Aman, aman. Aku kasihan sama Anita, dia teriak. Oh, oke, udah, yuk. Ini udah ganggu banget sih. Udah nggak? Ayo, kita kesini aja. Sifar, Kanita, Kanita, Gimana? Kanita bisa Sifar. Iya, Ini dia masih gini. Dari tadi nggak ada respon. Aku ajak ngomong nggak ada respon Ki. Kanita, Kanita Isifar. Tenang dulu, Isifar, Buka mata pelan-pelan. tenangin dulu. Buka mata Ini pelan-pelan. udah rame. Udah. Udah rame ini Buka kita. mata pelan-pelan. Tenang Ini dulu, udah tenang santai. dulu. Ini lilinnya tiupannya nggak apa-apa Kak? Ayo, Takut. Ini, ya. tenang dulu. Tenangin dulu Kak. Tenang dulu. Isifar dulu. Buka mata pelan-pelan.
Tenang dulu, tenang dulu. Tenang dulu, atur nafas. Tenang, buka mata pelan-pelan. Terus kuasai dulu. Jangan kosong. Terus. Udah. Kita bawa ke sana atau Iya, bagaimana? menurut aku sih mending dinetralin di tempat yang kita lebih netralin aman aja di luar dan dulu nyaman ya. dulu aja gimana? Oke. Ya, Tim boleh Bisa tolong bantuin aku dibantu? juga tim. Jadi kita netralin juga di tempat yang lebih nyaman Ya, ya Ki betul, ya, betul. jangan di sini. Aman aja nggak apa-apa. Kita mau ke depan dulu yuk. Ait. Pingsan dia. Dibopong aja, dibopong. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami untuk menguak kisah mistis, mitos yang pastinya bikin kamu makin deg-degan. Semua boleh ikut hanya di GTV.